Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait pentingnya akidah dalam kehidupan seorang insan. Semoga yang saya bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Tiap muslim harus berpegang teguh pada akidah, sebab akidah merupakan fondasi dan dasar dalam agama dan dasar dari segala amal yang akan dilakukan. Oleh karena itu, untuk membekali diri dan menjaga kualitas keimanan, maka setiap mualaf memiliki kewajiban memahami hakikat akidah Islam beserta ruang lingkupnya secara benar. Akidah secara bahasa artinya ikatan, sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu dalam pengertian agama. Maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu 1. Beriman kepada Allah, 2. Beriman kepada para malaikat, 3. Beriman kepada kitab-kitab, 4. Beriman kepada Rasulnya, 5. Beriman kepada hari akhir, 6. Beriman pada qada dan qadar. Sehingga akidah ini juga bisa diartikan dengan keimanan yang mantap tanpa rasa keraguan di dalam hati seseorang. Ibnu Khaldun mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahli sunnah. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 285, yang berbunyi, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufariku baina dimir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari Rasul. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril mengenai iman dengan mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan juga engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Kedudukan akidah yang benar. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya yang mengatakan, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal salih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala juga berfirman yang mengatakan, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sungguh, apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65.
Ayat-ayat yang mulai ini menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampuri dengan kesyirikan. Oleh sebab itu, para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul pada kaum mereka, menyembah pada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Hal ini telah diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya yang mengatakan, "Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, kesembahan selain Allah." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Bahkan setiap rasul mengajak pada kaumnya dengan seruan yang serupa, yaitu, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada sesembahan yang benar bagi kalian selain Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Inilah seruan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka. Nabi SAW menetapkan di Mekah sesudah beliau diutus sebagai rasul selama 13 tahun mengajak orang-orang supaya mau bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah, dan demi memperbaiki akidah. Hal itu dikarenakan akidah adalah fondasi tegaknya bangunan agama. Para dai penyeru kebaikan telah menempuh jalan sebagaimana jalan para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Mereka selalu dakwah dengan ajaran tauhid dan perbaikan akidah. Kemudian semudah itu mereka menyampaikan berbagai permasalahan agama yang lainnya. Ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah, lalu apa saja yang dipelajari dalam akidah? Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah sebagai berikut. 1. Ada ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, nabi dan rasul Allah. 3. Ada ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Akidah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. 2. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. 3. Menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. 4. Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah. 5. Berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Demikian tutum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq illa amyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.